Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 27 September tahun 2024. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ya ilustrasinya, mudahnya mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi, bersedekah itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah makmur. Dari mana? Kesediaannya berbagi. Ya logikanya sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita berposisi sebagai jalannya rizki bagi orang lain. Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya rizki bagi orang lain, semakin Allah akan menitipkan rizki-rizkinya orang lain itu lewat kita. Semakin Allah percaya pada kita, ya tambah lewat kita terus, ya akhirnya ya kita kelewatan lebih banyak, biasanya terus tambah makmur. Jadi anggap saja kita ini talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah.
Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu. Itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, ya mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap Rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Lu wawasanku tambah terus. Jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini. Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan. Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas ya berbagi ilmu. Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi. Memposisikan saya kayak talang tadi, kelewatan ilmu, akhirnya ya ilmunya mampir di saya malah jadi banyak dapatnya. Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi. Siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ya ndak cuma ilmu, ndak cuma harta, apapun itu. Meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadu, menghargai orang lain, insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Baik, jadi ini prinsip yang ketiga. Video pembelajaran. Kemudian lagi, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Siapa punya anak perempuan tadi? Boleh angkat tangan. Saya sengaja ibu angkat supaya kinestetik. Ya. Maka kalau mau ambil hati perempuan, umur berapapun bapak ibu punya anak perempuan, caranya adalah pada saat anak perempuan cerita atau ngomong, lihat wajahnya. Paham yuk? Bunda, tahu nggak bunda? Tadi tuh di sekolahan, kan gitu anak perempuan ngomong ya. Liatin mukanya. Oh gitu ya nak. Ngangguk-ngangguk dikit bu. Oh. Walaupun ibu nggak ngerti. Oh. Dan dia tidak suka pada saat dia bicara, ibu sambil dengan ibu juga pegang gadget. Nggak suka tuh. Apalagi nanti perempuan yang sudah balik, yang remaja. Cerita nak, ibu dengar kok. Suatu ketika ibunya nggak dengar, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Siapa punya anak perempuan yang sudah mulai balik? Ya kan? Jangankan anak perempuan, istri-istri aja kalau ngomong, Pak, senang dilihat wajahnya, Pak. Betul nggak Bu? Ibu senang nggak kalau lagi ngomong terus suami ibu lihat ibu gitu? Ya Allah. Kenapa begitu Bu Aisyah? Kenapa perempuan senang banget ngomongnya lihat wajah atau tatap mata? Ini, anatomi mata perempuan, putih-putih matanya atau sklera matanya lebih lebar dari sklera mata laki-laki. Makanya perempuan kalau ngomong senang tatap wajah atau tatap mata lebih lama. Ya, jadi kalau anak perempuan nih Pak, umur berapa aja nih? Oh ini kabelnya kurang bagus ya. Jadi anak perempuan itu senang secara kontak mata. Laki-laki Bu, karena putih-putih matanya sempit, maka laki-laki kurang suka kontak mata. Maka ibu kalau ngomong sama anak laki, nggak usah sibuk lihat bunda, nggak usah sibuk gitu. Saya juga dulu salah Bu. Memang kadang anak pertama itu sering jadi korban, betul ya Bu? Karena ibunya belum banyak belajar. Dulu sama Lanang Bu, kalau saya mau nasihati Lanang, dia lagi main kan? Ya Bu, dia gembira ya. Sini nak, ibu mau bicara. Pas dia lihat muka saya lihat muka dia. Laki-laki cuman kuat tatap-tatapan mata 5 detik saja. Pas saya lihat muka dia, kan saya belum ngerti ilmu ini ya. Saya liatin dia, lebih dari 5 detik. Lanang lihat saya memang 5 detik.
Setelah itu dia gini gayanya. Terus ibunya marah kan? Lanang yang sopan. Kalau bicara lihat muka ibu nak, lihat muka ibu, lihat muka ibu, lihat mata ibu, lihat. Pas dia lihat lagi, saya lihat lagi, ternyata lebih dari 5 detik begini gayanya. Nah, lihat ibu nak, lihat ibu, sampai ada yang gini. Akhirnya 30 menit cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak. Nggak ada nasihatnya. Jadi kalau ibu mau bicara sama anak laki, nggak usah paksa lihat muka ibunya. Bahkan kalau ibu mau anak laki ibu lihat muka ibunya, ibu ngomong sambil ya ceritanya ya lipat-lipat baju jadi begini nak. Itu pasti lihat kita. Saya karena anak saya banyak, saya sering dulu nasihati anak saya, pakai saya tulis di post-it warna-warni itu. Jadi Mas Lanang, kalau nanti ibu kasih uang jajan, saya lihat ke situ, dia lihat muka saya. Gitu. Paham ya Bu? Nah itu juga komunikasi efektif. Begitu juga dengan bapaknya Bu. Ibu-ibu sering ngomong sama suami dan suka sakit hati ibu-ibu karena bapak-bapak waktu diajakin ngomong, setelah 5 detik lihat tembok. Atau lihat TV, atau lihat gadget. Itu bukan luntur cintanya Bu. Laki-laki gak kuat ibu janjangin matanya begini. Bu Aisyah, dulu kenapa waktu pertama kali ta'aruf atau mau nikah, kok suami saya, calon suami saya liatin saya terus? Iya, karena ibu nunduk. Jadi terserah abang aja kapan kita nikah, kan ibu nunduk. Nah, waktu ibu nunduk itulah calon suami ibu senang lihat muka ibu. Tapi kenapa setelah menikah, ibu ngomongnya selalu janjangin mata? Apalagi ibu ngomong soal kenaikan uang sekolah. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik. Setelah 5 detik bapak lihat tembok, beneran lihat tembok. Maka kalau ibu mau juga ya, suami ibu atau ibu ngomong dengan suami ya secara romantis saja, harus tahu caranya. Nih lihat layar ya, barangkali mudah-mudahan bisa nih. Nih suami istri. Ya ngomong nih ceritanya. Mana nih? Oh kenapa dia nggak mau? Oh hang ya. Jadi kalau ibu mau bicara sama suami Bu, ingat ya, laki-laki tidak kuat ditatap 5 detik. Makanya ngomongnya harus cantik gitu. Ayah aku mau ngomong, terus kita lihat dulu kan suami, terus hitung dalam hati 1, 2, 3, 4, 5. Terus ibu tunduk. Kalau misalnya lagi makan ibu ambil nasi. Jadi gini ayah, uang sekolah itu katanya sih mau naik. Ibu lihat nasi kan? Pada saat itu suami ibu akan lihat ibu. Aduh merinding saya. Bisa gak begitu Bu? Ini yang disebut romantis. Kita bikin korban TikTok semua nih. Ngerti Bu? Ngerti. Saya mulai kayak gitu Bu. Tapi ibu kalau mau pakai cara kayak gini, ibu harus yakinkan ya dalam kondisi cantik. Cantik. Jangan ibu ya Allah pakai daster bolong. Rambut udah putih belum dihenna. Salon pas dari kanan ke kiri. Ibu sok-sokan, ayah jadi gini ayah. Suami ibu lihat ibu kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa begini? Ya, jadi harus cantik gitu. Saya gitu tuh kalau lagi pakai kudung cantik, pakai lipstik dikit gitu baru gitu ngomongnya ya. Cantik itu. Oke? Ya, coba ya. Nah, coba tuh lihat tuh. Tuh. Enggak lebih 5 detik tuh. Terus tunduk. Tuh kan terus dilihatin kan ya Allah. Ulang. Ya tuh. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Jadi 5 detik aja. Nggak usah dijanjangin abis-abisan Bapak. Ya. Terus
Terus kalau bicara sama suami atau anak laki, Bu, jangan terlalu panjang-panjang, harus ada jeda-jedanya sedikit. Karena laki-laki kalau perempuan ngomong sering tersesat. Ya nggak Pak? Apalagi lebih dari 2 perempuan yang ngomong. Maksudnya apa Bu Aisyah? Gini saya kasih contoh. Saya sebelum tahu itu ngomong selalu gitu. Saya bilang begini sama suami saya. Ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke laundry, habis itu aku ya nanti di rumah sakit ada pasien. Ayah, tadi sore ada temenmu telepon. Terus apa kata suami? Apa? Tukang laundry telepon saya? Itu yang maksud saya tersesat. Karena kita lagi ngomong soal kegiatan pagi, tiba-tiba kita masuk kegiatan yang tadi sore. Jadi ngomongnya pelan-pelan. Paham ya Bu? Iya. Jadi berapa detik Bu ngeliatin suami? Terus Ibu? Tunduk. Asik. Alhamdulillah, nih suami-suami seneng nih. Kenapa pulang dari Muhammadiyah jadi cantik semua ya? Yang biasanya ngomong janjangin mata. Ya. Kemudian sudut mata laki-laki dan perempuan itu beda. Coba yang perempuan saja ya, yang perempuan saja. Coba tangannya ke depan, yang kanan. Bagus. Lihat tangannya ya Bu, lihat, jangan lihat saya, lihat tangannya Bu. Udah. Sekarang saya tanya, apakah Ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Terus Ibu maksain, coba Pak, yuk. Oh ini penelitian. Jadi perempuan ini beda dengan laki-laki. Kenapa begini? Sel kerucut retina mata pada perempuan lebih banyak, maka perempuan pada saat lihat ke depan, dia bisa lihat kanan kiri. Walaupun lihat ke depannya nggak panjang. Laki-laki ini namanya ya mata pemburu. Dia memang nggak lihat kanan kiri, tapi lihat ke depannya panjang. Apa maksud saya? Bicara sama anak laki Bu, jangan heran kalau anak laki itu, ya bahkan bapaknya cari barang susah. Cari barang susah, karena dia lihatnya ke depan. Pernah suami Ibu cari kunci, Bun, kunci mana Bun? Dia carinya di depan padahal ada di sampingnya. Pernah begitu? Anak laki juga, Bu, gesper aku mana? Dia carinya ke depan padahal ada di samping sini. Ya, pernah begitu anak laki-laki? Karena memang matanya tidak lebar. Sering berantem antara ibu dengan suami, ibu dengan anak laki-laki gara-gara ini. Bu, gesper aku mana? Ibunya di luar. Ada nak di situ. Nggak ada Bu. Ada nak. Nggak ada. Nah, ibunya gemes kan? Pas ibunya yang cari dapat. Ini makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Nah begitu. Anak laki Bu dan juga suami kalau lagi cari barang, kemudian dia nggak lihat ibu marahin dengan kalimat cari pakai mata. Rupanya mereka tersinggung. Karena sesungguhnya sudah cari pakai mata. Cuman mereka nggak tahu kalau matanya nggak lebar. Terus bagaimana dong? Ibu tetap aja bantuin. Karena itu ladang amal ibu. Suami, Bun, gesper mana Bun? Kita langsung, ini loh Abi. Supaya mulut kita nggak bawel, mingkem Bu. Karena kalau mulut ibu lepas, pasti makanya cari pakai mata, gitu pasti. Pasti. Bu Aisyah, nggak tahan nih mulut. Gimana dong? Boleh ibu ngomong, cuman kalimatnya ganti. Bukan cari pakai mata, bukan gitu. Ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Nah itu. Itu jauh lebih baik dibanding ibu bilang cari pakai mata. Gitu. Nah ibu pas ngomong kayak gitu matanya mau keluar sih. Ngerti ya Bu? Itu komunikasi efektif. Banyak anak laki-laki berangkat sekolah dengan perasaan luka karena dimarahin gara-gara itu.
Bun, pulpen aku mana? Dia nyarinya di depan, padahal di samping. Ini, makanya. Dari tadi malam kayak pergi ke sekolah luka perasaannya itu. Ngerti ya, Bu? Allahu Akbar, ya. Terus apalagi yang membedakan? Otak tengah, Bu, otak tengah. Ini saya sering cerita. Tapi mungkin Bapak Ibu suka dapat potong-potongannya, saya bikin rangkaian hari ini ya. Allah ciptakan ada otak tengah pada laki-laki dan pada perempuan. Ya. Cuman bedanya perempuan otak tengahnya lebih tebal 30%. Sehingga otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itu yang membuat perempuan mampu mengerjakan pekerjaan dalam berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Pernah Ibu gendong anak perempuan atau anak kedua sambil masak? Gendong anak kedua sambil masak, suapin anak pertama, kakinya ngelah, pantatnya tutup lemari. Itu perempuan banget. Bawa mobil, ada yang bawa mobil di sini? Bawa mobil. Karena anak belum makan di rumah sambil disuapin. Tetap dengar murotal. Pasang alis. Wah, jago gitu. Karena memang otak tengah perempuan Allah ciptakan lebih tebal nih. Yang ini nih. Nih ini. Tuh. Lebih tebal dari laki-laki. Laki-laki otak tengahnya atau bahasanya corpus callosum lebih tipis. Lebih tipis. Karena lebih tipis maka laki-laki dia lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan pada saat dia membaca buku, nonton TV, pegang gadget, di atas 10 menit otak laki-laki konsentrasi dan pendengarannya menurun. Dan laki-laki tidak dapat mendengarkan apa yang perempuan katakan padanya. Makanya suami ibu, anak laki-laki ibu, kalau sudah nonton TV kah, pegang gadget kah, atau kalau zaman dulu baca koran, berapa kali ibu panggil baru dia nengok? Berapa kali, Bu? Berkali-kali. Saya juga dulu berantem gara-gara ini. Padahal saya berdua suami dokter loh. Tahun 87 kami sudah belajar anatomi. Tapi penelitian tentang otak pria wanita baru ada 2006. Karena alatnya baru ada. Saya nikah 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara ini. Suami nonton TV, saya dari belakang. Ayah, dia nggak nengok. Istri-istri kalau manggil istrinya, suaminya pertama nggak nengok, panggilan berikutnya suaranya naik 2 oktav. Ayah, juga belum nengok. Karena belum nengok langsung 7 oktav. Ayah. Tuh laki-laki kan begini kan, kaget kan ya? Hah? Lihat muka istrinya kayak gitu. Makanya banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama kedua, bapak nggak dengar. Bukan tidak peduli, tapi sedang konsentrasi. Pendengarannya menurun. Makanya banyak ibu-ibu bawa suaminya ke poli THT. Diperiksa sama dokter THT. Kebetulan dokter THT-nya laki-laki. Dokter THT periksa dengan seksama. Dokternya bilang, Bu, papa bapak normal. Habis Pak Dokter, kalau dipanggil panggilan kelima baru nengok. Saya juga gitu, Bu. Kata dokter THT-nya, karena dokter THT-nya laki-laki. Itu bukan masalah kupingnya. Itu karena memang otak laki-laki Allah ciptakan untuk cepat konsentrasi pada pekerjaan di depan. Memang di awal-awal waktu buka laptop masih dengar ibu ngomong. Di atas 10 menit, ingat ya. Di atas 10 menit otaknya konsentrasi, maka pendengarannya menurun. Maka ibu mau saya kasih tips supaya waktu panggil suami atau anak laki-laki dan kemudian waktu dia noleh, ibu masih cantik. Mau Bu?
Saya tanya dulu nih, mahal nih tipsnya nih. Maka ibu kalau panggil suami atau anak laki dan sewaktu mereka menoleh ibu masih cantik, ya ini tipsnya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, 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 halo. Supaya pas suami noleh, ibu masih cantik. Ngerti itu, Bu? Ya Allah, Bu Aisyah, saya kali nggak tahan kali kayak gitu. Kalau ibu nggak tahan pakai cara kayak gini, maka ibu jangan teriak-teriak manggil suami atau anak laki. Datangi dia, colek bahunya. Ya? Ayah, ayah. Satu kali aja nggak rasa, Bu. Baru yang kedua kali. Ayah, 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 ayah. Gitu kan? Ngerti, Bu? Mungkin ibu pernah dengar saya cerita begini. Saya sengaja ulang-ulang. Karena diulang-ulang aja masih lupa. Saya aja diulang-ulang masih lupa, Bu. Masih sering manggil. Beberapa hari yang lalu, suami saya di depan, saya begini. Ayah, ayah. Untung ingat. Oh iya, otaknya tipis. Ayah, itu bedanya. Kalau sudah pakai ilmu sama belum. Kalau belum pasti marah. Kalau udah berilmu ingat, oh otaknya tipis. Paham ya? Itu. Begitu juga pada murid laki-laki, ibu. Kebayang gak, ibu? Sudahlah anak laki-laki matanya lurus. Kalau sudah konsentrasi pendengarannya menurun. Maka kadang ibu guru ada di sampingnya anak laki ngomong, memang dia gak lihat dan juga gak dengar, Bu. Banyak ibu-ibu marah sama anaknya yang sedang main game. Karena dipanggil gak jawab. Apa yang dilakukan ibunya? Direbut gamenya. Ini nih udah ketergantungan nih. Makanya bunda panggil kamu gak jawab. Itu anak bingung. Bunda kapan manggilnya? Karena memang gak dengar. Dan anak laki yang main kayak gitu, main game, apapun gamenya, ibu rebut, itu akan sakit hati. Kenapa? Karena sedang mau menang-menangnya ibu rebut. Sakit hati dia. Yang bahaya, karena dia merasa kalau main di rumah tidak aman dan tidak nyaman, maka dia akan keluar rumah. Yang bahaya pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itu. Ngerti ya, Bu? Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena
نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب. Pak, gimana saya biar ndak males, Pak? Jangan milih opsi males. Karena ada opsi rajin. Salamu dhewe milih opsi males. Kan cuma itu. Ojo kakean alasan. Rajin ya rajin wae. Kalau bahasa tasawufnya, kalahkan dirimu. Cuma itu saja. Kadang-kadang ada orang itu merasa, Pak, saya ini ndak bisa, Pak. Kalau pakai bahasanya para motivator itu pasti bisa. Pasti mampu. Kan ngono nek motivator itu. Pasti bahagia. Bahagia gimana, Pak? Utang saya banyak ini, Pak. Iso. Motivator kan gitu. Ya sampean ndak merasakan, Pak. Pasti bisa, kan mesti ngono. Ya sakarepmu lah, Pak. Wong saya yang merasakan. Sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan buahnya. Sebagaimana sekecil apapun keburukan akan kita rasakan efek buruknya. Utuhan itu kalau tinggali teng kamus niku maknane orang yang punya kedermawanan dan punya harga diri, punya muru'ah. Dada muru'ah ngeten niki sekaligus ilmu kangge semua kiai. Nabi Muhammad SAW niku malu wong wis iman kok ora mlebu swarga. Punya muru'ah, punya gengsi. Wong direwangi iman mbek aku kok ora mlebu swarga. Jika beliau menjamin mangkola la ilaha illallah dakhalal, itu muru'ah. Jadi gambarnya ketika di mahsyar orang paling fasik sekalipun ditanya, kamu umatnya siapa? Saya umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu malu kalau sudah begitu kok tidak bisa memberi apa? Syafaat. Dan ini jenenge muru'ah. Muru'ah itu orang punya harga diri dan punya kedermawanan untuk mensyafaati, untuk menolong, bukan egois. Nah itu bahasa Arabnya ini futuwah, apa? Futuwah. Jadi kalau perempuan ngambek memang obatnya cuma 2. Apa itu, Bu? Pertama, perempuan kalau ngambek kudu dikasih duit. Nanti ngambeknya hilang. Mama jangan marah nih, duit buat mama. Ngambeknya hilang. Yang kedua, perempuan kalau ngambek atau marah itu butuh dipeluk sama suaminya. Betul? Karena Aisyah juga begitu. Aisyah marah sama Rasul, bla 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 bla. Saking geramnya itu marah sama Rasul, entah karena cemburu ataupun yang lainnya. Rasulullah gak ngambek sama istrinya, gak balik dengan kemarahan, tapi Rasul bilang, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dikecup kening istrinya, dipeluk sama Rasul. Yang tadinya marah Siti Aisyah hilang kemarahannya sebab dipeluk oleh. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif. CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Jangan pelit terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa hidup kita di dunia yang hanya sebentar ini tidak kita gunakan untuk mencari bekal akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang abadi, dan untuk berada di sana kita membutuhkan amalan sebagai bekal kita di akhirat. Jika kamu malas beribadah, malas beramal, malas berbuat baik, maka sebenarnya kamu sedang pelit terhadap dirimu sendiri. Jika Anda beramal baik, maka sebenarnya amalan itu akan bermanfaat untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Maka perbanyaklah amalan di hidup yang hanya sekali ini. Janganlah menjadi orang-orang yang pelit beramal,
karena itu akan merugikan Anda sendiri. Orang yang paling banyak amalannya saja kelak merasa rugi, apalagi orang-orang yang sedikit amalnya. Viral di media sosial, narasi anggota Paskibraka Nasional 2024 di IKN dipaksa lepas hijab. Narasi tersebut muncul selesai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah Moh Rahmat Syahrullah mengungkap pelanggaran konstitusi dalam pengukuhan Paskibraka 2024. Ia mengatakan anggota Paskibraka 2024 asal Sulawesi Tengah Zahra Aisyah Aplisah yang berhijab tiba-tiba tampil tanpa hijab saat dikukuhkan Presiden Jokowi. Kabar anggota Paskibraka 2024 diduga dipaksa lepas hijab disorot Majelis Ulama Indonesia. MUI mengecam keras peristiwa Paskibraka wanita 2024 diduga dipaksa lepas hijab. Hal itu disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis pada Rabu 14 Agustus. Menurutnya larangan berhijab bagi anggota Paskibraka Nasional tidak Pancasilais. MUI mendesak agar larangan itu dihapus. Khalil Nafis mengatakan lebih baik anggota Paskibraka Nasional pulang jika dipaksa harus melepas hijabnya. Lagi ngapain, Kang? Kerja ngapain? Ojol. Nganter-nganterin barang? Iya, pakai. Kalau nganterin saya bisa gak? Bisa lah. Bukan barang tapi saya. Saya copot. Tapi bisa nganterin saya? Bisa. Kemana aja bisa nganterin? Maunya kemana? Palembang? Wah, teteh. Pingsan sayanya. Ya, katanya bisa. Tangerang lah, jauh nggak apa-apa. Engkau umur berapa? 58. Saya jadi sedih. Kenapa? Banyak manusia-manusia remaja yang masih pada muda nggak mau kerja, Kong. Dia kaya, gembel. Saya bangga sama engkong. Lah, kalau dibanggain lah. Ya kan demi anak lah. Anak berapa emang? 1. Saya nikah telat. Oh, istri berapa? Ini nggak ada. Nah, saya ke mantan istri. Oh, engkong tinggal sendiri? Iya. Emang gak mau nyari istri lagi? Alah, aja buat bawa diri sendiri kita susah. Kali mau nyari lagi, saya mau kok. Alah. Sehari kerja beginian dapat berapa? Bagaimana kita melihat kualitas keislaman seseorang? Kualitas emas digigit. Kalau dalamnya tetap kuning, emas. Kualitas TV, iklan terakhir ditinju. Kalau gambarnya utuh, mantap. Kualitas Islam seseorang, apanya? Apakah karena jidatnya hitam? Apakah karena sorbannya besar? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik? Apakah karena haji? Coba lihat dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, maka lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi kepala stasiun itu susah loh. Itu ada dulu teman saya sekolah sampai doktor perkereta apian, ngomongnya banyak gini-gini, saya panggil aja gini. Udah gini, maghrib itu ke stasiun Senen sama saya. Udah, kepala stasiunnya saya suruh pergi, saya tinggal pergi ya. Kamu coba bisa nggak mimpin stasiun ini? Saya kasih waktu sampai jam 10 malam, kakinya gemeter takut. Nah, makanya saya bilang, jangan kebanyakan sekolah juga. Ya. Kan kalau kebanyakan sekolah itu gajinya kecil, kayak ASN ya Pak ya. Ya, Bapak kan gajinya sekarang agak besar, jadi ya jangan terlalu. Video dakwah. Saya itu mudah terbawa perasaan. Saya lama perhatiin gitu. Nah, ini saya karena sayang sama ibu-ibu, barangkali ada yang baperan juga kayak saya. Habisnya lama tuh saya perhatiin. Setiap kali saya galau, tiap kali saya gelisah, tiap kali saya susah hati gitu. Sering apa enggak?
Setelah saya selidikin nih hati saya. Setiap kali saya susah, setiap kali saya merana, kali saya galau, saya gelisah, saya perhatiin. Oh, ini gara-garanya saya ini lagi mikirin diri saya. Saya sedang memikirkan saya. Nanti kalau kayak begini gimana? Ntar nih kan kalau kayak gini kan saya sakit terus kan saya gimana? Nanti pokoknya udah, kenapa dia nggak mencintai saya? Kenapa dia tidak memberi kepada saya? Kenapa dia, udah ruwet tuh. Hati tuh ruwet karena sedang memikirkan diri sendiri. Saudara sekalian, terus saya perhatiin hati saya. Hati saya tuh tenang, damai, nyaman, bahagia. Setiap kali hati saya lagi ingat sama Allah, atau saya lagi mikirin Allah, atau saya lagi kangen, ingat sama Nabi Muhammad, hati saya damai, hati saya tenang. Karenanya, abis dapat ilmu itu, tiap kali saya lagi susah hati, galau, gelisah, saya akan duduk aja gitu, lamun di mana aja tempatnya, sambilan saya liatin hati saya. Nih, kamu lagi mikirin apa nih? Oh, kamu mikirin diri kamu sih, makanya susah. Kamu lagi galau, gelisah karena kamu mikirin diri sendiri sih. Ketakutan kamu sendiri, kegalauan kamu sendiri, gelisah kamu sendiri terhadap masa depan, ataupun penyesalan kamu atas masa lalu. Makanya kamu gelisah, makanya kamu ketakutan. Jadi sekalian saya muliakan, saya gelisah ternyata kalau saya mikir gitu, ya ampun, sampai umur segini saya gak punya anak. Wah, tuh kan, overthinking istilah anak zaman sekarang. Ntar kalau saya tua siapa ngurusin saya ya? Ntar kalau saya umurnya ternyata sampai tua gitu, terus kalau saya sakit siapa ngurusin saya ya? Gelisah teman-teman. Ini teman-teman pada ngomong, saya Ustazah saya mau. Kamu pikir kamu lebih muda apa dari saya? Kayak duluan kamu dah. Sehingga sekalian saya muliakan, itu tuh pasti itu hal-hal ketakutan itu karena disebabkan memikirkan diri sendiri, egois, narsis. Itu tuh egosentris istilahnya ilmiah zaman sekarang ini ya. Fokus sama diri itu bikin sumpek teman-teman. Itu bikin sumpek. Saya begitu tahu obatnya apa, saya praktekin itu obatnya. Tiap kali saya datang overthinking, tiap kali saya datang galau, tiap kali saya datang gelisah, gampang banget. Ingat Allah. Video dakwah. Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Maryam niku Imron, isqalat imraatu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengen anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa, tentu fungsinya cawe itu ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti, gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang gak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran.
Karena apa? Imro'atu Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lho iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing rumah sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben rumah kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus jenenge. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke sebenarnya inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggep asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iki masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus pepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Dadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan. Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan. Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, yo kiai yo bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak itu loro Gus, kiai apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dia gak berhak mangkel. Yo kudune kan padha wae. Ora iso mong, itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum nggih napa? Hukum. Paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Itsqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan iki aset bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek rugen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nak terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasannya terusno wong-wong sering. Lah terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Qur'ani blas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku iku abai mulai Ibrahim saat terusnya disebut." Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya
tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen, dan ini saya tidak merasa paling benar ndak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mulane pang kula ngalim ora pati ana sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sebenarnya bah usah sekolah, sebenarnya sing alim bah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya, karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane mbah bae, jadi waduh akhirnya kan nggak dianggap spesial itu, karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. Wah ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya, tapi akhirnya itu tadi saya memang nggak tahu rasanya disentak bapak, dimarahi nggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kalau suwon lewat ngaji niki, ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mau lanjutan itu, anak ben selamat dunia akhirat latih wattabi millata Ibrahim Hanifa. So wattaba millata Ibrahim Hanifa. Wis jelas kita itu untuk syariat anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak itu aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kalau nak manani wajah alalan gawe sopo Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim, Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Ashabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Jadi kula sampeyan yo gledek, lho kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi iku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mulane Kanjeng Nabi wong tope ngono bareng wong Arab ditakok, "Ya Rasulullah." Jadi kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan. Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi orang cangkem elek ngono. Nabi aradu anhu, ndak jawab. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tangklet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adattalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan apa? Fa wa ma'adattullah kabira sholatin wala sedaqatin walakini uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat nggih rapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta. Kowe padha karo sing
Kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya, nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita dengan Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetep di hal yang nopo? Spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu galono wong nggawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas. Barang mecahno gelas murah mbok amu, wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tau khite ra yo wis. Mulai terima mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, boten iki adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami, jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak iku aja krana kedonyan atau khadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal